Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sarzal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Nahdlatul Ulama dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia dengan 92 juta anggota aktif. Ini sesuai dengan data Lingkar Survei Indonesia pada tahun 2019. Saya yakin pada hari ini atau pada tahun ini sudah menjelang akhir tahun 2022 sudah mencapai mungkin hampir 93 jutaan anggota aktif di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dari 100% penduduk muslim di Indonesia, menurut hasil survei mereka mengaku sebagai anggota dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia, 50% diantaranya mengaku sebagai anggota Nahdlatul Ulama, ataupun kalaupun mereka bukan anggota Nahdlatul Ulama, bukan anggota aktif maksudnya, paling tidak dari segi cara beribadah, ya, cara bermuamalah itu sama dengan Nahdlatul Ulama, sehingga kita bisa kelompokkan itu sebagai anggota tidak aktif. Tentu NU sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926, persisnya pada tanggal 31 Januari. Per tahun 2022 NU sudah berumur 96 tahun. Tentu dengan usia yang setua itu sudah menjelang 1 abad, ya, banyak peran yang telah diberikan, banyak pengabdian yang telah diberikan NU terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Yang terbaru kita ketahui bersama bahwa Bapak Wakil Presiden kita Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau merupakan anggota aktif dari bahkan beliau adalah pengurus salah satu dari pengurus NU pada saat itu. Beliau merupakan salah seorang pengurus aktif di NU di PBNU. Artinya peran NU sangat besar. Bahkan selain itu banyak menteri-menteri kita, ya, menteri-menteri sebagai pembantu presiden pada saat ini merupakan yang banyak berasal dari Nahdlatul Ulama. Selain itu, sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam ormas Islam, ya, yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah, ormas NU juga sudah tidak bisa diragukan lagi. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini, contoh dalam lembaga pendidikan misalnya, pada saat ini ada atau terdapat 274 perguruan tinggi yang tergabung di bawah LPTNU, yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Itu ada 274 di seluruh Indonesia, sedangkan fasilitas kesehatan tercatat lebih dari 43 fasilitas kesehatan yang tercatat di seluruh Indonesia, bahkan lebih, saya yakin itu lebih. Itu adalah merupakan data terbaru, data yang berhasil saya himpun. Artinya tidak hanya dalam bidang politik, peran NU dalam perjalanan bangsa Indonesia turut mewarnai kemajuan yang ada pada saat ini. Organisasi Nahdlatul Ulama, apalagi dalam bidang politik, ya, dianggap sebagai perempuan cantik yang sangat memikat para tokoh-tokoh politik pada saat itu. Sebagai contoh bahwa ketika pada saat Muktamar NU yang ke-34 yang dilaksanakan di Lampung dari tanggal 22 sampai 23 Desember tahun 2021, banyak para tokoh-tokoh politik berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Sehingga ketika terpilih Kiai Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, para tokoh-tokoh, terutama tokoh politik, berlomba-lomba atau berantri, antri untuk datang ke PBNU. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu itu adalah karena daya tarik dari
NU itu sendiri, sehingga mengakui atau tidak NU merupakan organisasi yang sangat memikat, terutama bagi para partai politik, untuk karena NU sendiri memiliki 92 juta anggota aktif, dan itu sangat potensial untuk memenangkan suara pada pemilihan-pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Tapi terlepas dari itu, tanpa NU ikut terlibat dalam politik praktis pun sudah mampu memainkan perannya yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, yang dibuktikan dengan misalnya tadi dalam bidang yang saya sebutkan, dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial juga NU memiliki amal-amal usaha yang turut serta dalam membantu perekonomian masyarakat. Dan yang paling tidak kalah penting adalah peran NU dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan ajaran Islamnya, dan dengan ajaran Islam yang moderat, ya. NU selalu menyuarakan Islam moderat, Islam yang mengayomi, Islam yang tidak diskriminatif, Islam yang inklusif, Islam yang selalu menerima perbedaan, dan selalu menerima perbedaan, karena perbedaan merupakan suatu keniscayaan dan harus dijadikan sebagai rahmat. Perbedaan harus dimanfaatkan sebagai suatu anugerah dari Allah SWT, karena dari perbedaan itulah akan terlihat suatu keindahan, akan terbentuk suatu keindahan. Saat ini NU dipimpin oleh salah seorang tokoh yang sangat cerdas, di mana pengalaman nasional maupun internasional sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah Gus Yahya, dengan sebutan Gus Yahya, yang tidak lain merupakan kakak kandung dari Menteri Agama pada saat ini, yaitu Gus Yakut. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Khalil Bisri, Rembang, Jawa Tengah. Gus Yahya diangkat sebagai Ketua Umum PBNU menggantikan Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj yang telah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama kurang lebih 2 periode, yaitu periode 2010-2015 dan 2015-2020. NU selalu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang hebat, ya. Siapa yang tidak mengakui keilmuan dan kecerdasan dari Kiai Said? Begitu juga dengan Gus Yahya yang sekarang. Beliau adalah orang yang sangat moderat, ya. Beliau salah satu tokoh PBNU yang pernah berkunjung ke Israel. Dengan segenap kontroversinya kunjungan beliau ke Israel itu, kita tidak boleh mengartikan negatif, tapi kita harus berhusnuzon, karena saya yakin kunjungan beliau ke Israel itu bukan untuk mendukung pendudukan Israel atas Palestina, akan tapi saya yakin beliau itu ke sana untuk melakukan diskusi, untuk melakukan diplomasi atau lobby politik, agar bagaimana caranya agar Israel itu bisa melunak, ya, agar bisa melunak dan tidak melulu menindas rakyat Palestina dengan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dan itu husnuzon saya kepada beliau, dan saya mengapa beliau bisa berpikiran seperti itu, karena saya yakin itu tidak terlepas dari ajaran-ajaran Gus Dur, di mana beliau merupakan tangan kanan Presiden RI Abdurrahman Wahid ketika beliau menjabat sebagai presiden menggantikan Ibu Megawati pada saat Gus Dur menjadi presiden. Gus Yahya pada saat itu menjabat sebagai juru bicara kepresidenan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran NU dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Lebih kurang saya yakin apa yang saya sampaikan sangat jauh dari kata sempurna, dan saya menyadari hal itu, dan insya Allah saya akan sampaikan yang lebih baik lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.